Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidz Quran Tarbiyah Sunnah Selacau Batu Jajar Bandung Barat. Kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan fiqih salat, terutama membahas kesalahan-kesalahan di dalam salat. Ini perlu untuk kalian karena kalian semua calon-calon imam. Imam nggak boleh salah sholatnya. Maka santri semua wajib hadir. Kita akan membahas kesalahan ketika berdiri sebelum sholat. Salah satu di antara kesalahan imam, dan bahas imam dulu di dalam sholat adalah al-wuqufut tawil wa du'a qabla takbiratul ihram wal hamhamah bi kalimatin la asla laha au bi qira'ati suratin muayyanah. Kesalahan pertama, imam berdiri lama sebelum takbiratul ihram. Baik itu berdoa atau was-was atau membaca ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran. Membaca dulu surah Al-Falaq, An-Nas, dan itu dilakukan secara rutin atau ta'awudz dulu. Maka berkata para ulama, di antaranya disebutkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman, ومن أخطاء كثير من الأئمة الوقوف الطويل قبل تكبيرة الإحرام. Di antara kesalahan kebanyakan imam adalah berdiri lama sebelum takbiratul ihram. Wasababuhu, adapun sebabnya ada beberapa. Pertama, immal waswasah bitalaffudzi bin niyat wa yuqarriruha wa yukhti fiha hatta tastaqima biza'mihi. Pertama, mungkin was-was ketika melafazkan niat. Terus diulang-ulang. Merasa salah, diulang lagi. Merasa belum mantap, belum pas hati dan ucapannya diulang lagi sampai dia merasa klop menurut anggapannya. Sampai setelah takbir panjang Allahu Akbar, makmum juga sudah ikut takbir. Ternyata dibatalkan lagi. Salah atau pas, enggak pas. Padahal makmum sudah takbir. Ada yang begitu? Ada. Atau wa imma li qiraati adiyah mukhtara'ah la asla laha. Atau dengan membaca doa-doa yang diada-adakan yang tidak ada asalnya dari Nabi SAW. Dengan membaca Allahumma ahsin wuqufana baina yadaik wa la tukhzina yawmal ard alaik. Ya Allah, baguskan berdiri kami di hadapan Engkau dan jangan Engkau hinakan kami pada hari kiamat nanti. Isi doanya bagus. Tapi dari mana doa ini? Entah dari mana. Yang jelas bukan dari Nabi, bukan dari para sahabat. Entah dari mana. La asla lahu. Tidak ada asalnya. Atau dengan mengatakan aqamahallahu adamah. Atau wa ja'alana min salihi ahliha. Atau dengan doa-doa yang lain.
maka semua itu tidak ada asalnya. Atau imam sebelum sholatnya membaca kebanyakan surah Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq atau qul a'udzu birabbin nas. Atau membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Ta'awudz dulu. Padahal ta'awudz hanya diperintahkan ketika mau membaca Al-Quran. Fa idza qara'ta Al-Quran fasta'in billah. Kalau baca Al-Quran ada perintahnya. Kalau mau sholat nggak ada perintah ta'awudz. Lalu mereka gunakan otak, akal. Kan setan datang untuk menggoda kita ketika akan sholat. Iya betul. Dan dia tergoda. Salah satu bukti tergoda, dia melakukan sesuatu sebelum sholat secara rutin yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi bukan ta'awudz, karena Nabi tidak ta'awudz sebelum sholat, para sahabat juga tidak. Maka yang sudah kita bahas, Nabi SAW idza qumta ila sholah, apabila kamu sudah berdiri hendak melakukan sholat, fakabbir, langsung takbir. Tidak membaca doa dulu, ta'awudz dulu, melafazkan niat terlebih dahulu. Dan itu dibahas di dalam hadis tentang al-musi'u sholatahu, orang yang salah sholat. Sudah sholat diperintah, sholat lagi, kamu belum sholat 3 kali. Lalu setelah 3 kali diajari. Idza aqamta shalah, idza aqamta ila shalah fakabir. Kalau kamu sudah berdiri salat, maka takbir langsung. Jangan baca apa-apa dulu. Nah, selain imam ada juga yang salah dari kalangan makmum. Disebutkan wa kadzalika qaulul mu'minin inda amril imami bi taswiyatis sufuf. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ketika imam menyuruh diluruskan safnya, sawu sufufakum, atau istawu wa'tadilu wastaqimu, atau dengan bahasa Indonesia, tolong luruskan, rapatkan safnya. Makmum ada yang menyambut dengan mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Atau dengan mengatakan Allahu akbar kabira wa ana bika mustajir. Atau ketika imam menyatakan istawu yarhamukumullah, dijawab alaina wa alaikum rahmah. Atau dengan mengatakan yahdina wa yahdikumullahu ila sirati mustaqim. Atau yang lain-lainnya. Sehingga dikatakan wa ghairu dzalika minal ad'iyah allati lam tarid fi haditsin sahihin aw hasanin bal wala fi dha'ifin wala maudhu'. Atau dengan doa-doa lain yang tidak diterangkan baik dalam hadis yang sahih atau yang hasan, bahkan hadis yang dhaif, hadis yang palsu pun tidak ada. Berkata Ibnu Razzuq dalam kitab yang judulnya Umdatul Murid fil Bid'ah. Kata beliau, ta'ammaqal imam fil mihrab wa tulu qiyamihi qabla al-ihram wa dukhuluhu fi qabla istiwa'is sufuf wa qira'atuhu bithaniyah bi atwal min al-ula kulluhu bid'ah. Ini kata ulama Syafi'iyah. Imam pertama masuk ke dalam mihrab, terus berdiri lama sebelum takbiratul ihram. Atau kadang-kadang memulai sholat sebelum saf lurus sempurna. Atau
di rakaat kedua membaca surat yang lebih panjang daripada rakaat pertama, kulluhu bid'ah, semuanya bid'ah. Nah, di antara kalian saya masih lihat, masih dengar kalau mengimami salat yang jahriyah, maghrib, isya atau subuh, kadang rakaat yang kedua lebih panjang daripada rakaat yang pertama. Ini salah satu di antara kesalahan. Rakaat pertama secara umum harus lebih panjang daripada yang kedua, kecuali dalam salat yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mungkin rakaat kedua lebih panjang. Seperti salat Jumat atau salat Id, rakaat pertama surah apa? Al-A'la. Rakaat kedua surah Al-Ghasyiyah. Panjang mana Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah? Al-Ghasyiyah lebih panjang, dikit. Ya, apa-apa itu dicontohkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Terus ada satu kitab judul Al-Masjidu fil Islam ketika menjelaskan kesalahan-kesalahan orang dalam sholat, terutama imam. Dia mengatakan walituli qiyamil imam sayyi'ah qad tufsidu ala ba'dil ma'mumin salatahum haitsu la yarawna al-imam bisababi i'tiradil mimbar wa yanwawna qablahu dhannan minhu annahu nawa fa idza kabbara takbiratul ihram dhannu annahu raka'a wa huwa la yazalu qa'iman. Lamanya imam berdiri mengandung keburukan. Kadang-kadang merusak sebagian makmum, merusak salat mereka. Karena makmum tidak melihat imam. Mungkin karena terlalu di belakang, masjidnya besar, jamaahnya banyak, atau di pinggir kiri dan di pinggir kanan terhalang oleh mimbar. Imam tidak kelihatan. Jadi imam berdiri lama, disangka sudah takbir lalu mereka takbir. Padahal imam belum. Karena masih berdiri lama. Entah baca doa, entah menetapkan niat, entah baca surat Al-Falaq An-Nas. Dan ketika imam takbiratul ihram, makmum yang sudah takbir tadi menyangka itu takbir ruku, lalu ruku. Padahal imam masih berdiri. Apa yang dijelaskan oleh para ulama waqi terjadi di beberapa masjid. Ya, inilah kesalahan kedua. Jadi kesalahan pertama imam berdiri lama sebelum takbiratul ihram, baik menetapkan niat yang dianggap mantap ataupun membaca ayat ataupun membaca doa yang tidak ada contohnya. Yang kedua, jawaban makmum terhadap imam yang mengatakan istau yarhamukumullah atau sawu sufufakum, lalu dijawab dengan doa-doa yang tidak ada asalnya. Ketiga, ghallat fi nutqi Allahu Akbar fi takbiratul ihram wa takbiratul intiqal. Kesalahan ketika takbir, mengatakan Allahu Akbar. Ini baik makmum ataupun imam, perhatikan. Termasuk muadzin atau yang qomat. Wa min agladhi ba'dil a'immah idkhalul hamzah istifham ala lafzil jalalah fayaqul Allahu Akbar. Kesalahan pertama imam atau juga makmum. Ketika mengucapkan takbir memasukkan hamzah istifham sebelum lafaz Allah dengan mengatakan Allahu Akbar. Hati-hati. Jadi karena ingin mantap, A-nya panjang Allahu Akbar. Kalau A-nya panjang,
Berarti memasukkan huruf alif atau hamzah sebelum Allahu Akbar. Ada dua. Jadi Allahu Akbar. Dua A ini disatukan jadi panjang. Allahu Akbar. Lafaz panjang A menunjukkan ada dua A. Allahu Akbar. Alif yang pertama disebut alif istifham. Istifham itu kata tanya. Artinya apa? Apakah? A'anta muslim? Apakah engkau seorang muslim? A'anta talib? Apakah kamu seorang talib? Gitu kan? A-nya itu artinya apa? Apakah? Allahu Akbar apa artinya? Apakah Allah itu maha besar? Dan kata tanya tersebut menunjukkan syak. Keraguan-raguan. Apakah Allah itu maha besar? Enggak ya, kan gitu. Dan ini kalimat kufur. Kalau orang mengetahui maknanya dan sengaja melakukannya bisa kufur. Karena meragukan kebesaran Allah. Tapi kalau orang mengatakan itu karena kebodohan, maka dimaafkan, tapi tetap salah. Atau yang kedua, panjangnya itu pada akbarnya. Allahnya pendek. Allahu Akbar. Sama itu juga keliru, salah. A-nya dalam akbar menunjukkan istifham juga. Allahu Akbar. Maknanya Allah. Apakah Allah maha besar? Kalau tadi, apakah Allah itu maha besar? Kalau ini, Allahu Akbar. Allah, apakah dia maha besar? Sama. Kata A di sana maknanya istifham, menunjukkan meragukan kebesaran Allah. Jadi jangan masukkan huruf hamzah baik di Allah ataupun di akbar. Yang ketiga, memasukkan huruf hamzah pada huruf pada lafaz akbar setelah huruf ba dengan menyatakan Allahu Akbar. Hati-hati yang azan. Ada yang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang begitu? Ini menunjukkan kebodohan orang yang azan itu. Bodoh tentang tajwid. Bodoh juga tentang makna. Bahaya. Karena apa? Kalau ba-nya panjang Allahu Akbar, maka akbar itu jamak dari kabar. Kabar jamaknya akbar. Apa makna kabar? Maknanya tobel. Tobel itu alat musik yang dipukul. Genderang apa? Tambur. Pernah lihat marching band? Ada yang digandong di depan dipukul dum dum dum. Apa bahasa kitanya? Tamburnya. Bahasa Arabnya tabel atau kabr, jamaknya akbar. Jadi kalau umpamanya ba-nya dipanjangkan Allahu Akbar, berarti apa artinya? Allah itu tambur. Dan ini kalimat kufur. Maka dikatakan di dalam satu kitab namanya Intisarul Faqiril Salik li Tarjihi Madhabil Imam Malik, dikatakan bahwa idkhalu alif ba'dal ba wa qabla ra fayaquluna akbar fayakunu jam'u kabr masdar wa jam'u kabr wa jam'uhu akbar wa huwa tabl wa kilahuma kufrun.
memasukkan huruf alif setelah ba sebelum ro sehingga dikatakan akbar, maka menjadi jamak dari kabar. Maknanya tabl, maknanya tambur. Dan ini kufur. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi salah seorang ulama bermadhab Syafi'i. Beliau jelaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kata Imam An-Nawawi, al-madhab as-sahihul masyhur annahu yustahabbu an ya'tiya bi takbiratul ihram bi sur'ah wa la yumidduha. Madhab yang sahih, yang masyhur, maksudnya madhab Syafi'i, karena beliau bermadhab Syafi'i. Bahwa disunnahkan untuk mengatakan takbiratul ihram secara cepat dan tidak memanjangkannya. Allahu Akbar langsung. Gak boleh ada yang dipanjangkan, baik A-nya dalam Allah atau A dalam Akbar atau barnya. Tidak boleh Allahu Akbar atau Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Nggak ada yang dipanjangkan. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, yang dikutip juga oleh Imam An-Nawawi, yarfa'ul imamu sautahu bitakbir wa yumidduhu min ghairi tamtit wala tahrif. Imam mengeraskan suara takbir, memanjangkannya tanpa tamtit, tanpa tahrif. Berkata Imam An-Nawawi, wa qala ashabuhu, telah berkata sahabat-sahabat Imam Syafi'i. Arada bitamtit al-mad, wa bitahrif isqatu ba'dil huruf karra min akbar. Yang dimaksud tamtit yaitu terlalu memanjangkan. Yang dimaksud tahrif artinya membuang salah satu huruf seperti ro dalam akbar dibaca Allahu Akbar. Atau yang lebih parah, ro-nya diganti dengan waw Allahu Akbar. Atau dengan huruf-huruf lain yang bisa merubah dari makna dari takbir itu sendiri. Maka ini kesalahan yang super fatal. Tidak boleh dilakukan karena apabila mengucapkan secara salah, merubah arti, dan bila dilakukan secara sengaja dan faham maknanya bisa berakibat kufur. Karena sengaja menyatakan Allahu Akbar, maknanya apakah Allah Maha Besar? Atau Allahu Akbar, Allah itu tambur, dan pelakunya paham artinya dan sengaja melakukannya, kufur dia. Adapun kalau orang melakukan itu karena kebodohan, maka dimaafkan. Tapi tetap salah, dia berdosa karena tidak belajar. Kesalahan berikutnya adalah wa minal ghalat fi hadzal bab hadfu ha lafdzul jalalah wa ibdalu hamzah akbar bil waw ka qaulihi Allahu Akbar. Di antara kesalahan dalam bab ini adalah membuang huruf ha pada lafdzul jalalah, pada lafaz Allah, dan diganti dengan huruf waw Allahu Akbar. Orang-orang awam bisa terdengar begitu, Allahu Akbar. Baik ketika obrolan Allahu Akbar, kedengarannya wakbar, haknya diganti dengan wa. Harusnya Allahu Akbar, terdengar Allah Wakbar. Haknya dibuang, alifnya dibuang, diganti dengan wa. Jadi Allah Wakbar. Tadinya Allahu Akbar. Hu dan a-nya dibuang, diganti dengan waw Allah Wakbar. Dan ini dilakukan baik dalam takbiratul ihram ataupun dalam takbir intiqal atau takbir perpindahan, maka ini keliru. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasul alaihi salatu wassalam bersabda bahwa Rasul SAW ketika salat kana idza arada ayasjuda kabbara thumma yasjudu wa idza qama minal qa'dah kabbara thumma qama. Nabi SAW apabila beliau mau sujud takbir lalu sujud. Kalau bangkit dari sujud takbir lalu berdiri. Jadi takbirnya didahulukan lalu kemudian gerakan. Kesalahan-kesalahan itu adalah kesalahan-kesalahan lafziyah yang tidak boleh dilakukan terlebih oleh imam. Terlebih imamnya itu lulusan ma'had tahfidzil Quran. Maka sejak saat ini kita akan belajar tata cara sholat yang benar dari gerakan-gerakan. Jangan sampai keluar dari sini masih salah karena nggak paham. Bukan nggak diajari, tapi pas membahas masalah ini nggak pada hadir. Termasuk musrif, nanti di absen musrif wajib hadir. Musrif ketika mengimami cara duduk, aduh salah. Kelihatan nggak pernah diajari, nggak pernah belajar. Sebagian nggak semuanya ya. Inilah beberapa kesalahan ketika berdiri sebelum takbiratul ihram. Kesalahan karena membaca doa dulu, niat dulu, surat tertentu dulu sebelum takbir. Kedua, kesalahan ketika melafazkan takbir dengan menambahkan huruf hamzah di beberapa lafaz. Baik dalam lafaz Allah ataupun akbar ataupun akbar, semuanya kesalahannya sangat fatal ya. Cukup sampai di sini pagi ini. Sekarang kita masuki tanya jawab. Apabila ada pertanyaan dari para santri atau musyrif, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Sultan dari Margasi. Ustaz izin menanya. Ketika sedang safar di bulan Ramadan, kita kan dikasih rukhsah untuk membatalkan puasa. Dan kita masih kuat untuk puasa sampai akhir. Dan mana yang lebih baik, apakah membatalkan puasa atau puasa full sampai akhir? Ya. Iya. Ketika saum Ramadan terus kita safar, maka boleh kita berbuka. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau safar, boleh berbuka tapi nanti diganti di hari-hari lain. Apakah kalau kita sakit atau safar tapi kuat, walaupun umpamanya saum kuat, apakah lebih baik saum atau lebih baik buka? Iya, tergantung sakitnya dan tergantung safarnya. Kalau sakit di bawah saum tidak berpengaruh. Mau saum mau tidak, penyakitnya itu tetap tidak cepat sembuh, tidak lebih lambat, tidak tambah parah. Maka lebih utama melanjutkan saum. Kecuali kalau harus minum obat. Kalau minum obat nggak diminum dapat semakin parah, maka harus berbuka. Kalau saum penyakitnya tambah parah, maka berbukalah. Lebih utama berbuka, bahkan bisa wajib berbuka. Kalau saumnya memperparah sakitnya bahkan beresiko mati, wajib berbuka. Minimal sunnahnya berbuka. Tapi kalau sakitnya tidak dipengaruhi oleh saum, umpamanya sakit batuk biasa,
Dan tidak harus minum obat. Minum obatnya 2 kali sehari. Bisa sahur dan buka. Siangnya tidak. Maka di bawah saum tidak masalah, maka saumlah. Ada bisul nabujur. Sakit enggak? Sakit. Kalau dibawa saum tambah sakit tidak? Tidak, tetap aja. Maka tetaplah saum. Kutil. Panu itu penyakit bukan? Penyakit kulit. Di bawah saum tambah banyak enggak? Enggak, tetap aja. Maka tetap saum. Demikian juga safar. Kalau safar ini di bawah saum menimbulkan madarat. Kita lemes, sakit, bisa pingsan. Wajib berbuka. Atau dengan saum menyebabkan tujuan utama safar jadi tidak tercapai. Umpamanya kita Bandung ke Jakarta. Di Jakarta ada pekerjaan nih. Di bulan Ramadan. Kalau kita saum, akhirnya kita lemes. Akhirnya kita tidak sanggup bekerja. Akhirnya terbengkalai pekerjaan itu. Maka berbukalah. Karena ini bisa diganti nanti. Saumnya diganti setelah Syawal dan seterusnya. Tapi kalau dengan dengan safar, saumnya ini tidak terpengaruh. Dengan safar, mau buka mau tidak enggak pengaruh. Walaupun saum, ketika safar pekerjaan tetap bisa terselesaikan. Tidak lemes, tidak terbengkalai, maka lebih utama untuk saum. Umpamanya seseorang umroh di bulan Ramadan. Kalau haji nggak mungkin di bulan Ramadan. Haji mah harus di bulan Dzulhijjah. Ini umroh di bulan Ramadan. Kita dari Bandung. Kemudian pesawatnya umpamanya berangkat jam 5 sore. Terbang ke arah barat. Itu mengejar matahari. Harusnya jam 6 waktu Jakarta sudah azan, sudah maghrib. Tapi karena mengejar matahari, jam 6 tuh matahari masih terang. Jam 10 waktu Indonesia baru maghrib di sana, jadi di tengah-tengah perjalanan. Jadi saumnya nambah 4 jam. Apa lebih baik saum atau tidak? Waktu Ramadan kemarin saya umroh. Ada beberapa jamaah. Dan berangkatnya sama jam 5. Banyak jamaah yang berbuka. Beberapa ustadz juga berbuka. Minum di mana? Di bandara minum, makan. Gak masalah, boleh. Saya juga bilang ke jamaah. Kalau memang gak mampu atau madarat, buka saja. Tapi nanti diganti. Tapi ada yang tidak berbuka, tetap saum. Karena dia sudah terbiasa namanya intermittent fasting. Artinya apa ya? Intermittent fasting itu saum dengan waktu yang lebih panjang, 16 jam. Kadang-kadang 20 jam. Seperti saya intermittent fasting 20 jam. Kalau umpamanya maghrib makan maksimal jam 8 sudah. Sahur itu hanya minum air 2 gelas sudah, nggak makan apapun. Buka lagi jam 6 pas maghrib baru makan. Dari jam 8 malam nggak makan apapun kecuali air putih waktu sahur. Makan lagi jam 6. Berapa jam itu? Dari jam 8 sampai jam 6 berapa jam? 22 jam. Lapar haus nggak? Kalau awal-awal ya. Tapi kalau sudah terbiasa enggak. Jadi bagi orang yang biasa intermittent fasting,
Saum dengan safar nggak masalah. Apalagi safarnya sekarang enak. Dari sini ke Jakarta tidur. Pakai mobil enak ber-AC. Tidur, nggak kerasa lapar, nggak terasa haus, nggak terasa capek. Sampai di bandara langsung masuk hotel tidur lagi. Nah terus paling ada kesibukan waktu check-in ke pesawat, waktu boarding. Sampai di pesawat duduk tidur lagi. Jadi nggak lapar, nggak haus, nggak capek. Jadi nambah 4 jam nggak kerasa. Kalau tidak madarat maka tidak apa-apa. Saumlah. Jadi kalau safar itu memberi madarat terhadap saum kita, berbukalah. Lebih baik berbuka, bisa wajib berbuka baik karena sakit ataupun karena safar, bisa minimalnya sunnah. Tapi kalau tidak madarat maka boleh dilanjut saumnya sampai maghrib. Dan ini pernah dilakukan di zaman Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat pergi safar perang. Di antara mereka ada yang saum, ada yang tidak. Yang tidak saum tidak mencela yang saum tidak menyalahkan yang tidak saum. Tergantung kondisi dari masing-masing orang ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenzi dari Lembang. Tat izin bertanya, bagaimana jika kita sedang sholat sunnah sendiri di masjid umum? Kemudian ada seseorang yang ikut bermakmum karena ia mengira bahwa kita sedang sholat fardu. Iya, teruskan saja sholatnya. Nggak perlu ngomong, saya lagi sunat atau batal. Teruskan sholatnya sampai salam, ya perlu diberitahukan. Sah nggak orang yang sholat fardu bermakmum kepada yang sholat sunat? Sah. Ada di zaman Nabi SAW, ada banyak. Baik Nabi dengan para sahabat atau sahabat dengan sesama sahabat. Baik imamnya sunnah, makmumnya wajib, atau imamnya wajib, makmumnya sunnah. Boleh. Seperti contoh, Mu'adz bin Jabal itu menjadi imam di kampungnya. Suatu saat beliau di Madinah ikut sholat Isya bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai makmum, terus pulang. Ternyata di daerahnya makmumnya jamaahnya menunggu Mu'adz. Akhirnya Mu'adz datang malam. Agak malam, tapi masih belum pertengahan malam karena Isya masih ada. Setelah datang, kemudian Mu'adz mengimami mereka sholat Isya. Padahal sudah sholat Isya. Sholat Isya, Mu'adz bersama Rasul SAW hukumnya wajib. Itu yang wajibnya. Tapi mengulang sholat Isya hukumnya sunnah. Jadi untuk Mu'adz, sholat Isyanya sunnah, dia sebagai imam. Untuk makmum, sholat Isyanya adalah sholat wajib. Atau kasus kedua, imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah. Seperti sholat tahajud. Sholat tahajud bagi Nabi SAW hukumnya wajib. Makanya beliau tidak pernah melewatkannya. Adapun untuk makmum, untuk sahabat, hukumnya sunnah. Nabi SAW sholat tahajud, sahabat bermakmum di belakang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menginap di Nabi SAW ikut tahajud. Demikian juga beliau sholat di rumahnya, lalu ada sahabat lewat di luarnya, terdengar Nabi sholat, langsung bermakmum di belakang, di luar, tapi terdengar. Maka dibolehkan berbeda niat antara imam dengan makmum. Jadi kalau kita sedang sholat sunat, lalu datang orang, dikira kita sholat wajib, lalu bermakmum, biarkan. Teruskan saja.
keraskan takbirnya. Ternyata yang bermakmum di belakang kita tadinya seorang nambah jadi 10 orang gitu ya. Gak masalah. Teruskan sampai dia selesai salam. Lalu mereka berdiri nambah rakaat dan sholatnya sah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Nama anak Kinan dari Cibiru. Ustaz, izin bertanya. Apakah masih sah ketika kita mendengarkan khutbah Jumat di luar negeri dan kita tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh imam tersebut? Ya, jangankan di luar negeri. Di dalam negeri aja orang Sunda berangkat umpamanya ke Jawa Tengah Jumatan. Di masjid pakai bahasa Jawa. Saya pernah begitu. Saya pernah tinggal di Solo 2 bulan. Jumatan di masjid pakai bahasa Jawa. Lebeng gak ngerti. Sah tidak? Sah tetap. Karena paham terhadap isi khutbah tidak menjadi syarat atau rukun sahnya sholat Jumat. Ya, nah, termasuk kalau kita haji atau umroh, sholat Jumat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Kita mendengar nggak paham, sah, sah. Asal jangan ngobrol. Kalau jangan ngobrol, wah batal itu. Imam teh ngejelaskan apa ya? Maka batal sholat Jumat. Dia untuk pribadi, ya. Kalau walaupun tidak paham, diam saja, menyimak saja, ya. Mungkin ada ayat dan hadis yang dibacakan, kita paham sedikit-sedikit, nggak masalah. Asal jangan bicara. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Ana Hisham dari Haji Gofur. Ustaz izin bertanya, apa hukumnya membacakan niat dijaharkan? Niat apa? Niat untuk sholat. Barakallahu fik. Niat artinya qasdu syai'in. Menyengaja sesuatu. Wa mahalluha fil qalb. Tempatnya itu di hati. Karena niat itu an-niyah min a'malil qalb. Niat itu termasuk amalan hati, bukan amalan lisan. Wala yata'allaqu bil lisan, enggak ada kaitan dengan lisan. Maka niat cukup dalam hati dengan cara menyengaja mau melakukan sesuatu. Adapun melafazkan niat adalah salah satu bagian dari agama. Apakah agama ini mengajarkan niat dilafazkan? Ternyata tidak ada ayat atau hadis. Nabi SAW tidak mengucapkan, melafazkan niat untuk ibadah apapun. Baik sholat, wudu, saum, tidak ada. Ketika sholat, beliau tidak pernah mengatakan nawaitu usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal Ka'bah di Masjidil Umar ma'al imami fulan fi mantiqati Bandung fi biladi Indonesia lillahi ta'ala. Kalau kita ya. Jadi tidak pernah. Kalau mau saum tidak pernah mengatakan nawaitu sauma godin. An ada ifad di syahr Ramadan hadis sana. Lillahi ta'ala. Kalau mau wudu tidak pernah mengatakan nawaitu raf'al hadasil asghari kalau wudu. Kalau mandi akbari dan seterusnya. Lillahi ta'ala. Nabi tidak menjelak, tidak mencontohkan, tidak menerangkan, tidak menganjurkan. Para sahabat juga tidak. Para ulama as-salafus salih tidak. Mereka lah ikutan kita contoh. Nah, melafazkan niat pembahasnya ada di belakang-belakang. Yang menyatakan wa talafudzuha bil lisan sunnatun ada di kalangan ulama mutaakhirin.
Nah, kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi, para sahabat, dan generasi as-salafus soleh. Mereka tidak melafazkan niat apapun untuk ibadah apapun, baik sholat, wudhu, saum, ataupun yang lainnya. Adapun ketika mau umroh atau mau haji, mengatakan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, itu bukan melafazkan niat, tapi namanya talbiyah. Niatnya tetap dalam hati. Ketika di miqat, menetapkan niat dalam hati bahwa kita akan memulai umrah dari tempat itu. Setelah niat baru dikatakan itu ihram. Setelah niat lalu melafazkan talbiyah dengan mengatakan labbaik Allahumma umratan la riya'a fiha wa la sumu'ah. Nah, setelah itu talbiyah terus sampai ke Mekah, sampai ke Masjidil Haram, ya. Nah, jadi itu bukan melafazkan niat haji dan umrah, tapi melafazkan talbiyah. Sebelum talbiyah sudah niat dulu di miqat. Dan itulah yang dimaksud dengan ihram. Makna ihram pengharaman. Bentuk perbuatan ihram adalah menetapkan niat untuk umrah di miqat. Dan itu di dalam hati, tidak diucapkan. Ya. Allahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Kita akan jumpa lagi di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.